Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Helmiti Putri dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai semester 6 kelas A. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Problematika Pendidikan Dasar atau PENDAS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pengantar Pedagogik dalam kurung Ilmu-Ilmu Mendidik yang ditulis oleh Dr. Haji Burhanuddin Salam Agustus 2011. Di buku ini terdapat 8 bab. Bab yang saya akan jelaskan yaitu bab 1. Bab 1 ini adalah problematik pendidikan _pedagogik. Nah, di bab 1 ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu relevansi teori pendidikan. Poin yang kedua yaitu hakikat pendidikan. Poin yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Poin yang keempat yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis. Poin yang kelima yaitu beberapa pendekatan yang mempelajari ilmu pendidikan. Poin yang pertama yaitu relevansi teori pendidikan. Aktivitas kerja pendidikan hanya dilakukan oleh manusia yang memiliki lapangan kerja dan jangkauan yang sangat luas mencakup semua pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Teori dan praktek pendidikan merupakan dua hal yang tidak dipisahkan, yang memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lain. Praktek pendidikan seperti pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan, pendidikan dalam keluarga, pelaksanaan pendidikan di masyarakat dapat dijadikan sumber dan pedoman dalam penyusunan suatu teori pendidikan. Poin yang kedua yaitu hakikat pendidikan. A. Konsepsi dasar pendidikan. Menurut Prof. Legend, seorang ahli pedagogik dari negeri Belanda, mengemukakan batasan pendidikan, bahwa pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan kedewasaannya. Yang B. Manusia perlu dididik. Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia itu perlu mendapatkan didikan. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan memerlukan orang lain untuk dapat melangsungkan hidupnya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa, artinya memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mencapai kedewasaan tersebut. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain. C. Pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Agar proses transformasi nilai berjalan secara lancar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya hubungan yang efektif baik antara pendidik dan anak didik. Hubungan yang terjadi antara pendidik dan anak didik merupakan hubungan subjek dan objek. Yang kedua, adanya metode pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, adanya sarana dan prasarana yang lengkap untuk pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Yang keempat, adanya suasana yang memadai. Yang D. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. E. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dalam perkembangannya, manusia ingin mencapai suatu pendidikan yang lebih baik. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan kepribadian, serta kemampuan keterampilannya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, maka selama itulah pendidikan sebetulnya berjalan terus. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Berhubungan dengan siapakah manusia itu, pembahasan mengenai siapakah manusia biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep-konsep serta praktek-praktek pendidikan, karena menentukan nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi oleh pendidik yang dalam melaksanakan pendidikan.
nilai-nilai ini diperoleh hanya dari praktek dan pengalaman pendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan norma pandangan hidup, juga dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. 4 adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Pada umumnya, ilmu mendidik tidak hanya mencari pengetahuan deskriptif tentang objek pendidikan, melainkan juga mengetahui bagaimana cara sebaiknya untuk berfaedah terhadap objek didiknya. Jadi, dilihat dari maksud dan tujuan ilmu mendidik, boleh disebut ilmu yang praktis, sebab tujuan kepada praktek dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi anak didik. Dalam rangka membicarakan ilmu mendidik teoritis, perlu diperhatikan sejarah pendidikan. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, telah terlihat pandangan-pandangan teoritis yang dapat dipakai sebagai peringatan untuk menyusun teori pendidikan selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu mendidik sistematis mendahului ilmu mendidik. Akan tetapi, ilmu mendidik historis memberikan bantuan dan prakarya ilmu mendidik sistematis. Sekaligus teori yang dikemukakan baik dari sistematis maupun dari historis, dua-duanya membantu para pendidik agar berhati-hati dalam praktek pendidikan. Poin yang kelima yaitu beberapa pendekatan untuk mempelajari pendidikan. Dalam mempelajari pendidikan sebagai suatu teori, ada 3 pendekatan yang dilaksanakan, yaitu pendekatan religius, yang kedua pendekatan secara filsafat, yang ketiga pendekatan secara ilmiah. Yang pertama, pendekatan religius. Pendekatan religius terhadap pendidikan berarti bahwa ajaran agama dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menyusun teori pendidikan yang dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan pendidikan. Ajaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan pendidikan. Materi dan metode yang dapat digunakan dalam pendekatan religius yang adalah detis deduktif. Dikatakan detis karena berasal dari dalil-dalil atau aksioma-aksioma agama yang tidak dapat kita tolak kebenarannya. Dan dikatakan deduktif karena teori pendidikan disusun dari prinsip yang berlaku umum, diterapkan untuk memikirkan masalah-masalah khusus dalam pendekatan pendidikan. Yang kedua, pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan ialah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat, pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filsafat ini ialah filsafat pendidikan. Menurut Henderson, filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terhadap pendidikan yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan menggunakan ilmu untuk mempelajari dan menelaah serta memecahkan masalah-masalah pendidikan. Teori pendekatan ilmiah ini disebut ilmu pengetahuan pendidikan, the of education. Cara kerja yang digunakan ialah sebagaimana prinsip-prinsip dan metode kerja ilmu pengetahuan. Henderson mengemukakan bahwa science of education ini mengembangkan pengetahuan yang diperoleh melalui eksperimen, melalui analisis, pengukuran, perhitungan, klasifikasi, dan perbandingan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.